Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya kelas 1A Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini di Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan menceritakan tentang beberapa karomahnya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Dalam kesehariannya, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah adalah orang yang sangat bersahaja. Beliau tidak pernah menonjolkan dirinya dalam situasi apapun. Sebagai pengamal ajaran Thariqat Qadiriyah, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya, beberapa kali ia membantu orang atau melawan kebatilan yang bagi orang awam sangat tidak masuk akal. Berikut beberapa karomahnya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Yang pertama, truk kehabisan solar. Suatu malam, jamaah manakib di Situbondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah melewati jalan itu. Dan beliau menghampiri sopir truk sambil memberi sebotol air. Kiai menyuruh sopir truk menuangkan air ke dalam tangki solar. Meski dengan perasaan masyghul atau ragu, supir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib, mesin hidup kembali dengan bahan bakar air. Perjalanan pun dilanjutkan. Yang kedua, menghentikan mobil dari jarak jauh. Pernah juga terjadi, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah makan bersama keluarganya. Tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya, Nasihin, persis di sebelah kiri dekat ruang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyaris serempetan dan melaju ke arah tembok pagar rumah. Kiai Muzaki saat itu sedang makan siang, terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu. Refleks tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya, Kiai Muzaki kedatangan tamu yang mengabarkan mobil Nasihin nyaris menabrak tembok pembatas jalan, tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu, Kiai Muzaki terkejut. Ceritanya persis sama dengan apa yang dilihat saat makan siang. Di lain waktu, Kiai Muzaki sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga ia bisa melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tetapi tubuhnya tinggi besar. Kemudian terdengar suara, "Siapa ahli terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan selamat." Siapa yang ahli atau terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan selamat. Suara itu yang terdengar saat malam itu. Suara itu sangat jelas terdengar, tapi Kiai tidak paham maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang biasakan baca surat Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang yang berjiwa ikhlas atau muslim yang akan selamat. Selanjutnya, bayi mati hidup kembali. Suatu kejadian aneh yang terjadi tahun 2004 di desa Besuki, Kabupaten Situbondo. Ketika itu seorang wanita jamaah manakib melahirkan, namun malang tak dapat ditolak, bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat untuk tidak memberitahukan kepada ibu yang malang itu. Mereka khawatir ibunya akan syok dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya, sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah sepakat untuk tidak memberitahukannya, maka dibiarkan ibu itu menangis. Sementara itu segala macam keperluan pemakaman disiapkan. Jenazah sudah dimandikan dan segera dikafani. Tetapi ibu itu terus menangis. Dia sudah merasakan anaknya meninggal. Itulah sebabnya dia mohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. "Mana anakku? Saya mau gendong sebentar. Saya mau lihat wajahnya," kata ibu itu sambil menangis. Pihak keluarga merasa iba, lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya. Serta-merta sang ibu mendekap jasad anaknya. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Ya Allah, andaikan saja Engkau memberikan kehidupan kepada anak ini, saya akan mengajaknya mengikuti zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani." Subhanallah, tiba-tiba saja mayat bayi itu bergerak dan menangis. Seketika para pelayat yang memenuhi rumah bertakbir muji kebesaran Allah. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat. Kalau sekarang bukan berusia 4 tahun ya, karena dari 2004 sekarang sudah 2023. Kira-kira sudah umurnya 2024
13. Penulis ini menulis cerita ini sejak di waktu bayi itu berumur 4 tahun dan mungkin sekarang sudah berusia 19 tahun. Selanjutnya, bekas air wudhu jadi sumber mata air. Masih di Situ Bondo, tepatnya di Desa Jemberan. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang berjarak 2 km. Suatu ketika, Kiai Muzaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, beliau tidak mendapatkannya. Kebetulan pula tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu minta diambilkan air dalam kendi berisi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakan wudhu untuk berwudhu. Beberapa waktu kemudian, tumpahan air bekas wudhu itu menjadi mata air. Kemudian penduduk setempat menggalinya untuk dibuatkan sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. Selanjutnya, sapi mati hidup kembali. Pernah juga terjadi seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati. Padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaan itulah yang dimilikinya. Maklumlah, dia hanya seorang petani miskin. Petani itu biasanya mengikuti zikir manakib bersama anak dan istrinya. Saat itu kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah. Maka dengan perasaan penuh keyakinan, petani itu menyiramkan air barokah ke bangkai sapi. Sebagian ada yang juga dituangkan ke dalam mulut hewan naas itu. Atas kekuasaan Allah yang maha besar, sapi itu hidup lagi. Selanjutnya, menghentikan rombongan penjahat. Senin malam 17 Mei 1999 ketika Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan rombongan dihadang sekitar 30 orang bersenjata tajam dalam perjalanan menghadiri pengajian di desa Cerme, Probolinggo. Dengan tenang ia membuka serban dan diletakkan di kaca depan. Subhanallah, para penghadang itu tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, sembuh dari kebutaan. Dalam perjalanan di desa Tegal Cuet, Sumber Bulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Selasa 22 Juli 2003, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah menyembuhkan seorang laki bernama Bawasin, 41 tahun yang menderita buta selama 11 tahun. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ia berdoa aneh. Saat itu juga Bawasin merasa kepanasan karena matanya seperti terbakar. Ia berteriak-teriak, alhamdulillah saat itu juga ia bisa melihat kembali. Selanjutnya, sembuh dari lumpuh. Berkat karomah pula, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mampu menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh ketika ia diundang dalam sebuah pengajian desa Karangan, Kecamatan Panti, Jember pada 10 Oktober 2003. Ketika itulah Taufik Mustafa, kerabat Kiai yang sudah bertahun-tahun lumpuh, mendadak dapat berjalan. Mula-mula ia hanya ingin bertemu dan berjabat dengan Kiai. Ia mencoba berdekat tapi tak bisa berjalan, bahkan jatuh terguling. Ia sempat menyentuh ujung jubah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, tapi beberapa saat setelah itu ia dapat berjalan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, dan kita semua senantiasa mendapatkan barokahnya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.